Saya lanjutkan. Jadi ketika plat sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah membagi plat tersebut menjadi section yang lebih kecil ya. Tujuan dari langkah ini sudah saya bahas di bab plat, yaitu untuk menghasilkan hasil analisa plat yang lebih akurat ya. Karena menurut konsep dasar finite element, semakin kecil part bagian si elemen struktur tersebut, maka semakin akurat hasil perhitungannya ya. Jangan lupa blok dulu semua plat seperti yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian masuk ke edit areas, kemudian define areas ya. Define areas kemudian akan ditampilkan ke jendela ini. Poin 1 ketiga adalah bentangnya searah sumbu X, yang itu berarti bentang 6 meter. Yang poin 1 kedua adalah bentang searah sumbu Y, yang berarti adalah bentang sejauh 5 meter ya. Jadi plat kita kan ukurannya 5 x 6 ya. Agar pembaginya sama, jadi partnya si elemen plat ini dalam ukuran yang sama, maka yang 1 kedua yang searah sumbu Y ini saya bagi 5 aja, sehingga satu bias dia adalah 5 meter dibagi 5, 1 meter ya. Yang 1 ketiga yang searah sumbu Y sejauh 6 meter saya bagi 6, sehingga bagian kecil-kecil nanti, ini kalau sudah sini oke aja, sehingga bagian kecil-kecil yang sudah terbentuk ini adalah 1 kali 1 seharusnya ya. Atau mungkin kelihatannya saya kebalik ya. Jadi lihat yang 5 meter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kebalik, maaf ya. Jadi undo aja. Lakukan langkah lagi, select. Ya, jadi kelihatannya saya kebalik. Saya percepat aja. Ya harusnya ini 6 ya. Ini 5. Ya, ini jadi lebih cantik. Jadi pembaginya sama-sama satu-satu. Oke ya. Kalau plat sudah terbentuk, saatnya saya mendefinisikan hal yang paling krusial dari bangunan ini. Itu adalah bebannya ya. Oke. Bebannya seperti pada peraturan, beban yang bekerja pada struktur bangunan itu kira-kira adanya ini ya. Ya, beban mati, beban hidup, beban atap, hujan, angin, dan gempa. Karena struktur ini cuma sebagai pemodelan aja, cuma sebagai analogi, maka saya akan ambil beban yang signifikan ya. Saya akan ambil beban yang signifikan. Maksud saya signifikan itu adalah dampaknya sangat terasa dengan hasil desain, dan itu tidak lain adalah beban mati. Beban mati masuk. Beban hidup, beban atap tidak ada karena kita tidak pakai atap. Beban hujan, bolehlah beban hujan, dan beban gempa ya. Untuk beban angin sengaja saya lewati karena struktur kita adalah portal terbuka, yang berarti anginnya, efek akibat angin itu cukup minimal, cukup kecil. Itu sangat bertolak belakang dibandingkan beban gempa ya. Beban gempa efeknya sangat besar. Maka dari itu kombinasinya pun nanti juga saya batasi, beban gempanya satu arah aja, untuk semakin mempraktiskan hasil desain kita ya. Tapi toh ini sudah diwakili dengan beban-beban yang signifikan seperti itu. Pertamanya saya ingin membuat beban gempa aja ya. Beban gempa seperti yang sudah dibahas di bab tutorial advance. Untuk mendefinisikan beban gempa, masuk ke define. Pertamanya harus ke functions response spectrum ya. Response spectrum. Function tipe to add nya diganti ke
users, kemudian add new function. Add new function, jadi yang seperti sudah dibahas di tutorial advance, ini adalah melibatkan zona dan jenis tanahnya ya. Sebagai asumsi saya pakai saja zona 2. Tanahnya tanah sedang. Ya. Ini berarti kita harus ikuti peraturan aja gempa masalah respon spektrum ya. Ini dia. Lagi-lagi ini juga peta lama. Saya pakai yang 2002. Kalaupun saudara punya yang baru, silakan diedit nilainya. Saya pakai yang ini ya, wilayah gempa 2 tanah sedang. Ya. Saya harus masukkan nilai-nilai yang ada di kurva ini. Ya. Titik spesialnya adalah 0,15. Dia dulu. Nol koma 0,38. Lihat lagi 0,6, 0,32. Oh maaf, 0,6, 0,38 ya. Ya, 0,6, 0,38. Add lagi. Kemudian setelah ini adalah kurva turun ya. Kurva turun yang ingin saya ambil beberapa bagian aja dengan bantuan tentu saja kalkulator ya. Saya ambil 0,7 dibagi, ingat turunnya dibagi ya, 0,23 per T ya. Jadi 0,23 dibagi variabel T. T-nya bermacam-macam ya. Sampai 0,7 dulu. 0,33. Saya ambil 0,8. Nol koma 29. Satu. Maaf. Nol koma 23. Bodohnya saya. Satu koma lima. Nol koma 15 ya. Dua. 0,11. 2,5 dan 3 ya.
0,092. tujuh. Kalau sudah di ya, yang 3 di add dulu, kemudian oke. Kemudian oke lagi. Saya akan lanjutkan di chapter berikutnya.